Halo, sekarang hari ini di hari yang cerah ini, gue sekarang lagi ada di Monumen Perjuangan Bandung. Dan sekarang gue bakal nge-review satu kendaraan yang legendaris banget, keluaran dari Toyota, tahun pembuatan 1983. Gokil gak tuh? Itu mobil udah lebih tua dari umur gue kan. Oke, nggak banyak lama gue bakal ceritain sedikit tentang spesifikasi mobil ini. Mobil ini adalah mobil buatan Toyota tahun 1983 plus, di mana mempunyai kapasitas silinder 1290 cc, jadi bisa dibilang 1300 cc. Dia memiliki 83 plus ini memiliki perbedaan karena dia hanya dibuat 1 tahun di tahun terakhirnya. Yang membedakan tahun 1983 plus ini daripada DX yang lainnya, yaitu bempernya yang terbuat dari karet dan bisa membuka bagasi dan tank bensin dari dalam kabin. Nah, mobil ini overall masih dalam kondisi standar, dari mulai mesin, dia masih menggunakan mesin standar bawaan KE70. Di bagian interior dia masih menggunakan interior standar ya. Overall ini mobil masih dalam kondisi standar, hanya saja menggunakan balutan-balutan aksesoris ya tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Nah, nggak usah banyak lama lagi, sekarang kita review aja isi mobil ini kayak gimana sih dan kenyamanannya kayak apa ya, mobil keluaran tahun 83 gitu kan. Oke, langsung aja. Untuk di sudut eksterior dia masih standar ya, cuman hanya menggunakan spion tanduk elektrik model Napoleon, lalu menggunakan velg racing BBS ring 13, menggunakan ban 175/70, dan selebihnya semuanya masih standar, hanya mungkin di segi knalpot dia sudah memakai knalpot HKS tanpa saringan. Oke, setelah itu lalu kita akan lihat bagaimana sih bagian dalamnya. Sekarang gue udah berada di dalam kabin mobil Corolla DX ini. Di sini ya riding positionnya dari gue tinggi 176, dari kepala ke atas masih lumayan ada jarak, tapi kok kayaknya rasanya lutut masih agak jauh sih, cuman ini kayak terlalu nekuk gitu. Ini padahal gue udah paling mundur. Cukup sih, bisa nyaman lah untuk ukuran 178. Di sini kalau kita lihat ada apa aja yang bisa kita mainin di dalamnya. Yang pertama mungkin ada radio bawaan,
Lalu ada AC dengan itu 2, 3, 4. Oke, kita coba nyalain aja. Ini ada AC dengan 1, 2, 3, 4 percepatan. Lalu ada dingin, tidak dingin, ada fan dan def untuk kaca, ada rekir atau fresh dari luar. Ya lumayan ya, untuk tahun segitu ini udah cukup lengkap. Lalu ini ada lampu, kalau malam ada lampu, ada lampu. Lalu ini belum power steering. Sini ada RPM, speedometer, ampere bensin, ampere panas, panel rem tangan. Lalu di sini sudah ditambah head unit, menggunakan head unit merek Clarion dengan dia udah menggunakan power dengan subwoofer 8 in dan menggunakan tweeter merek Pioneer. Lalu di sini ada apa ini? Oh, penerang atau peredup lampu speedometer. Jadi kalau malam-malam kita kayaknya terlalu redup, kita terangin. Tapi kalau misalnya cahaya terang terlalu mengganggu, kita redupin menggunakan panel yang sebelah sini. Lalu kita coba head unit yang bawaan tambahan dengan menggunakan power seperti di diskotik. Rasanya seperti di diskotik. Ya lumayan ya. Dan ini menggunakan bahan buludru. Oke, matiin dulu. Sini menggunakan bahan kulit, tapi ini dibungkus lagi menggunakan plastik. Ini kulit. Ini dengan aksen coklat, kayaknya mewah aja gitu. Tahun 83 ada 2 warna, menggabungkan 2 warna antara krem dan coklat. Lalu ini full aksen coklat. Sini ada lampu door trim, ini udah nggak ada satu. Ini spionnya ya lihat lah. Lalu di sini ada pemanas kaca belakang. Setelah itu apa lagi ya? Oh ini ada konsol ya, untuk uang receh aja sih, bisa uang receh di sini. Udah lumayan, untuk tempat penyimpanan tapi tidak terlalu besar. Di sini ada laci penyimpanan juga, yang paling besar di sini sih. Kalau di sini ada laci penyimpanan asbak, dan paling di sini ada laci penyimpanan tapi tidak masuk untuk botol aqua gitu, air mineral. Kayaknya ya mungkin zaman dulu nggak terlalu mikirin air mineral simpan aja di mana gitu. Kalau sekarang kan mobil-mobil sekarang banyak tuh tempat penyimpanan, kok ini sangat minim tempat penyimpanan. Di belakang juga tidak ada tempat penyimpanan apapun. Oke, cukup sekian dulu. Ntar kita coba lihat gimana segi mesinnya dan kita bakal langsung test drive. Oke. Ini adalah mesin Corolla DX yang menggunakan kode KE70. Dia menggunakan 1300 cc atau tepatnya 1290 cc. Lalu menggunakan sistem pengapian platina dan menggunakan pendingin udara. Ini masih standar ya, semuanya masih bawaan. Nah, untuk yang DX tahun 83 Plus ini, dia memiliki panel bukaan bagasi dan bukaan bensin dari dalam. Itu salah satu perbedaannya. Nah, ini adalah bagasi dari Corolla DX. Kalau dibilang lega, nggak terlalu lega ya, tapi ya cukup lah untuk membawa beberapa koper. Ini bukan koper-koper besar. Lalu ini sudah terhalang oleh subwoofer dan power, jadi udah lumayan lebih mengecil ya. Cuman masih bisa untuk tas-tas beberapa tas. Ya lumayan lah untuk mobil sekecil ini. Tahun kemarin itu masih
bisa menyimpan barang, masih bisa dibawa mudik lah gitu kalau buat para orang tua ya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam mobil. Kita mau coba test drive mobil ini, gimana kenyamanannya sama gimana sih tenaganya untuk mobil tua ini. Oke, let's check this out. Ya, untuk kaki-kaki mungkin agak sedikit keras karena dia sudah ada perubahan di fairnya, dia sudah agak dipendekin, tapi masih lumayan empuk ya. Kalau saya bisa bandingkan dengan setelah Agia yang seperti itu bisa dibilang lebih keras Agia, dan ini dalam kondisi mengemudi seperti ini stabil, belok stabil. Cuman kalau saat kita belok dalam keadaan pelan, ini agak sedikit terasa berat karena dia belum menggunakan sistem power steering. Tetapi lihat sendiri, setir bisa berputar dengan sendirinya ketika mobil telah dalam keadaan maju. Dan ya, ini bisa dibilang oke ya tuh, kaki-kaki ini jalan jelek tapi masih cukup nyaman untuk sekelas mobil seperti ini. Dan kekedapan suara cukup baik ya untuk mobil ukuran tua. Yang terpenting adalah AC. Ini AC kayak mobil-mobil zaman sekarang, AC bisa dibilang maknyos. Nah, sekarang kita coba untuk berakselerasi. Kita cari jalan yang lurus. Oh, akselerasi cukup baik. Ini akselerasi yang bisa dibilang galak. Kalau buat anak muda ya cukup lah untuk bisa sekedar gebot-gebotan di jalan. Nah, ini kelemahan ini adalah apabila kita parkir, dia itu terasa berat karena tidak power steering. Oke, kita coba akselerasi lagi. Rasa nyaman. Wah, pakai slalom juga mantap. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobil ini, pertama kita ngomongin dulu kelebihannya. Dia mempunyai mesin yang berkapasitas kecil, jadi otomatis dia memiliki konsumsi bahan bakar yang irit. Mobil ini mempunyai tenaga yang cukup responsif dan dia memiliki kedapan suara yang cukup baik, namun tidak sebaik mobil-mobil sekarang. Dan satu lagi, dia memiliki mesin yang cukup bandel dan banyak dannya ya. Ya, intinya mobil ini masih banyak spare partnya, bisa hampir sama dengan spare part Kijang Super. Itu kelebihannya. Ya, kalau kekurangannya, ya mobil ini bisa dibilang sudah termakan usia. Jadi pasti ada perbaikan yang harus kita perbaiki secara berkala untuk merawat mobil ini agar kondisinya bisa terus prima.
Dan yang kedua, dia itu kelemahannya di dashboard. Pembuatan dashboardnya itu materialnya itu plastik keras dan mudah sobek. Jadi banyak mobil-mobil seperti ini yang dashboardnya sudah banyak yang sobek. Ya mungkin itu saja. Kembali lagi kepada Anda, mobil seperti apa yang Anda butuhkan. Kalau hanya sekedar mobil untuk gaya untuk anak muda, ini bisa dibilang cukup gaya, karena gaya itu ya relatif ya, seperti apa yang bisa disebut gaya. Untuk mobilitas di dalam kota, mobil ini bisa diandalkan karena mempunyai konsumsi bahan bakar yang irit, dan mobil ini mempunyai tenaga yang cukup responsif. Terutama mobil ini bodinya sangat kecil, jadi ya untuk perkotaan oke. Tapi untuk mudik bersama keluarga, membawa banyak barang bawaan, ya mobil ini kelemahannya karena mobilnya kecil, otomatis tidak bisa membawa bawaan yang terlalu banyak. Ya cukup sekian aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semua ini hanya pandangan pribadi gua. Jadi kalau ada komen atau saran, kritik dan sebagainya bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa klik like dan klik juga subscribe. Terima kasih. Untuk video selanjutnya kita bakal nge-review satu kendaraan roda 4 lagi, tapi ya sekarang lagi musim dalam kotaan, jadi ya ntar lah, tunggu aja apa review selanjutnya. Oke, bye.